البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Ibrahim. Apa pembahasan kemarin? Nah, siapa dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya siapa? Khadijah bintu Khuwailid dan siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Taib, ahsanta. Jadi indaka Nabil. Zainab bintu Khuzaimah dikenal dengan sebutan apa? Ummul Masakin. Kenapa? Sering memberi makan orang-orang miskin. Bagaimana gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Baik, jadi indaka Azam. Apa di antara keutamaan ibu kita Khadijah bintu Khuwailid? Nah, beliau satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keturunan sampai keturunan beliau terjaga sampai sekarang. Taib, keutamaan yang lain apa Nafi'? Nah, dijanjikan dengan rumah di surga. Baik. Jadi sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, thalathun min ummahatil mu'minin kunna minal muhajirat ilal habasyati manhun. 3 orang dari ummahatul mukminin, yaitu ibu-ibunya kaum mukminin, atau dengan kata lain 3 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu adalah wanita-wanita yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Siapa mereka? Negeri Habasyah dikenal pada zaman sekarang dengan Ethiopia. Karena di awal-awal Islam, akhwanifillah, ketika kaum muslimin menghadapi gangguan yang semakin besar dari orang-orang kufar Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepada sekelompok sahabat untuk mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Taib, sebuah negeri yang ada di benua Afrika. Dan di antara yang pertama kali berhijrah untuk menyelamatkan agamanya ke Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama beliau
istri beliau yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian diikuti oleh yang lain, ikhwan. Nah, di antara yang ikut untuk hijrah ke Habasyah dari kalangan para wanita yang kemudian mereka menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3, yaitu Ummu Salamah wa Saudah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhun. Ummu Salamah namanya siapa? Indak ya Wahyu. Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah. Dan Abi Umayyah namanya Hudzaifah ibnul Mughirah. Tayyib. Berarti Hindun bintu Hudzaifah. Lebih masyhur dengan kunyahnya yaitu Ummu Salamah. Wa Saudah bintu man? Indak Talhah. Saudah bintu Zam'ah. Wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang ketiga Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Mukasyah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Masmu Abi Sufyan? Indak Arin. Nama Sakhar bin Harb. Tayyib. Wa dalilu hadits Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Umma Habibata wa Umma Salamata radhiyallahu anhuma dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir. Dalilnya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menyebutkan gereja yang mereka lihat di Habasyah. Padanya tasawir, gambar-gambar. Dan masuk dalam keumuman tasawir juga ikhwani fillah patung-patung. Karena tasawir mencakup yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang 2 dimensi ya gambar-gambar yang biasa kita lihat. Yang 3 dimensi ya bentuknya patung. Dan ini kebiasaan orang-orang kufar, pelaku-pelaku kesyirikan. Maka keduanya menyebutkan apa yang mereka lihat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaika idza kana fihimur rajulus salihu famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya mereka itu apabila ada pada mereka ar-rajulus saleh, seorang laki-laki yang saleh kemudian mati, maka mereka membangun di atas kuburnya masjid, yaitu tempat untuk ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, maka kemudian mereka menggambar gambar-gambar itu. Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, maka mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Dan pada hadis ini ikhwani fillah, selain
menegaskan bahwasanya Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan dan Ummu Salamah Hindun bintu Hudzaifah pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Padanya faedah yang jelas tentang tercelanya, bahkan tentang haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Dan ini merupakan ciri khas di antara ciri-ciri khas orang-orang Nasara. Karena saat itu ikhwani fillah, Habasyah yang menjadi agama resmi mereka adalah Nasara, agama Nasrani. Dan pada hadis ini juga jelas tentang ancaman orang-orang yang menggambar, terancam bahwasanya mereka masuk dalam kategori syiralul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak tentang ancaman menggambar makhluk yang bernyawa. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Dan sebenarnya ini cukup bagi seorang muslim untuk berhati-hati dan lebih memilih keselamatan dia di akhirat daripada seseorang menuruti hawa nafsunya ketika di dunia. Karena sungguh perkara gambar ini termasuk musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Hampir-hampir tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah kaum muslimin yang terbebas darinya, terbebas dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ditambah lagi pada zaman sekarang dengan berbagai macam alasan, bahkan dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada ahli sunnati wal jamaah pembolehan gambar-gambar makhluk yang bernyawa dengan alasan itu tidak termasuk dalam larangan dikarenakan adalah merupakan jepretan kamera saja, atau merupakan ibarat cermin saja. Alasan-alasan yang jauh dari sisi-sisi kebenaran, ikhwan. Karena keumuman nas mencakup semua jenis taswir, baik dengan tangan atau dengan kamera atau dengan yang lain. Dan pengkiasan dengan cermin, maka ini kias yang sangat jauh perbedaannya. Karena cermin adalah segala sesuatu yang memantulkan bayangan tanpa butuh usaha dari kita. Kapan saja kita berada di depannya langsung terpantul dan tidak tersimpan sama sekali gambar kita di cermin itu. Berbeda dengan kamera-kamera yang dibuat manusia. Dan kesimpulan dalam masalah ini, ikhwan, telah kita bahas berkali-kali. Hendaknya seseorang betul-betul berusaha untuk memikirkan keselamatan dia di akhirat. Menempuh kehati-hatian itu jauh lebih utama daripada seorang kemudian memilih salah satu pendapat tapi mempertaruhkan untuk perkara yang sangat berat. Yang dipertaruhkan perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Dan para a'imah pun seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang masyhur dengan pendapat bahwasanya fotografi dengan kamera tidak termasuk dalam taswir yang dilarang, tidak kemudian membolehkan memfoto sembarangan
dalam artian menyimpan foto, hasil gambarnya, kemudian juga melakukan penfotoan tanpa hal-hal yang bermanfaat, dalam artian bukan perkara yang sangat mendesak. Beliau melarang menyimpan foto untuk kenang-kenangan, apalagi selfie untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Dan di akhir hidup beliau juga, beliau berlepas diri dari siapa saja yang menyotting beliau dan bahkan mengingkari ketika menyampaikan muhadarah di Jamiah Islamiyah untuk menutup semua kamera-kamera video yang diarahkan kepadanya. Ini contoh dari ulama kita, ikhwan. Walaupun ketika mentahqiq suatu masalah mereka berpendapat, tapi ketika prakteknya mereka menempuh jalan kehati-hatian. Ini harus kita contoh. Sebagaimana pula Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ketika sedang menjelaskan masalah memakai cadar misalnya, beliau memang berpendapat bahwasanya memakai cadar bagi para wanita tidak wajib. Tapi apakah kemudian beliau memerintahkan para wanita, anak dan istri beliau tidak memakai cadar? Tidak. Beliau menganjurkan keluarga dan anak-anaknya, juga para wanita-wanita kaum muslimin, untuk mereka memakai cadar. Karena itu jelas yang utama, yang jauh dari fitnah. Ini kalau seorang benar dalam melaksanakan fatwa dan pendapat para ulama, ikhwan. Baik, terlepas dari lemahnya pendapat beliau bahwasanya cadar tidak wajib bagi para wanita, tapi lihat prakteknya, lihat amalan mereka. Ini harusnya, bukan kemudian menjadikan alasan untuk seseorang bermudah-mudahan dalam perkara agamanya. Baik, kita kembali kepada permasalahan pokok. Dalam hadis ditegaskan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah. Lalu bagaimana dengan Saudah? Qala wa amma Saudah fa dzakara dzalika ashabus siyar ka Ibnu Hisham wa Ibnu Ishaq wa Ibnu Katsir. Adapun Saudah bintu Zam'ah, maka telah menyebutkan yang demikian itu sederetan dari pengarang-pengarang kitab sejarah seperti Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Katsir. Tapi ini 3 sahabiyah yang pernah hijrah ke Habasyah. Dan terkumpul pada mereka berarti keutamaan yang banyak, keutamaan hijrah, juga keutamaan sebagai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu taufiq wassalam.